Malam istrinya dari pemilik rumah ini mendengar suara gaduh di luar dari sebuah piano waktu itu, dan setelah ditelusuri ternyata piano ini di zaman kolonial dahulu sempat ada keluarga Belanda yang dirampok waktu itu. Jadi pas malam itu kok dengar suara orang minta tolong, jeritan atau seperti dirampok gitu. Ternyata itu berasal dari pianonya. Jadi ketika kita membeli benda-benda, terkadang itu barang antik, itu justru bisa menyimpan residual energi. Terutama yang paling sering ini Mbak Sarah, cermin. Oh, I see. Iya. Makanya, ya. Oke. Ya, karena cermin itu kan setiap hari dipakai buat bercermin, kemudian apalagi ditaruh di ruang tengah yang orang lalu lalang, sehingga dari cermin itu bisa kita putar lagi. Ada peristiwa apa sih di situ? Jadi kayak kita lihat TV jadinya gitu. Iya. Oke. Tapi udah fix ya, bukan berarti oh benda antik itu berhantu, enggak juga ya? Karena itu menyimpan. Enggak. Oke. Iya. Enggak, malah benda-benda antik ataupun barang-barang itu menyimpan segala getaran, rekaman-rekaman dari suatu peristiwa di sekitar benda itu ada gitu, sehingga orang menyebut kadang benda itu memiliki spirit atau memiliki nyawa gitu. Apalagi benda itu kesayangan dari orang yang misal orang ini sebelum meninggal suka pakai jam tangan atau pakai kacamata juga bisa, baju itu bisa dilihat dari situ. Oke, bagaimana dengan boneka berhantu? Itu kalau menurut Mas Hal gimana? Karena aku kalau di sini pernah mendengar cerita dan ada juga yang pernah pernah ngasih lihat foto gitu, katanya memang suka bersuara. Nah, tapi itu setelah Mas Hal menjelaskan ini, itu mungkin juga bagian dari si residual energi juga. Tapi kalau yang aku pernah pelajari, kalau di Amerika itu ada Robert the Doll, ada Peggy the Doll. Nah, kalau Robert the Doll itu yang punya boneka ini, dia menaruh terlalu perhatian dia memberikan energi kepada si boneka ini, bahkan dipakein baju, dikasih nama, disayang-sayang, itu melebihi dari normal gitu, sampai akhirnya ada yang mendiami si boneka itu. Itu gimana kalau menurut Mas Hal? Ya, ini sebelumnya coba Mbak kolom komentar diaktifkan dulu. Kita coba dulu, siapa tahu nanti gambar saya di monitor utama masuk nanti. Oke. Ya. Oke, sambil ini ya Mas Hal ya. Iya, jadi kalau kita boneka itu sebenarnya berkaitan selain dengan residual energi, juga residual memori Mbak Sarah. Oke. Gitu. Karena kalau dalam benda yang sudah kita sampaikan di awal itu akan menyimpan residual energi. Sementara jika itu di manusia itu akan menyimpan residual memori. Boneka itu kan sebenarnya penggambaran dari wujud hewan ataupun wujud manusia ya, yang dia disimpelkan tidak bernyawa. Tetapi ini juga berkaitan dengan residual energi. Apalagi boneka ini ditaruh di kamar, di bawah si orang ini, terutama mendiang ya, misal orang sudah meninggal. Sehingga terkadang residual memorinya atau residual energinya tersimpan di situ. Tetapi ada juga yang benda ini kemudian bentuk patung ataupun boneka itu menyerap ataupun ditempati kemudian oleh sosok astral bisa, ataupun jin korin lah di situ akan menempati situ. Dan terkadang jin korin itu menyerupakan, itu kan 100% dengan si pemilik awalnya yang menyerupakan, sehingga memori-memori yang tertangkap itu hampir sama dengan pemiliknya terdahulu. Tapi bisa jadi bahaya juga nggak sih untuk seseorang memberikan energi yang terlalu berlebihan kepada suatu benda? Bisa nggak? Apalagi kalau yang dimaksudnya tidak terfilter ya. Terutama misal orang ini dalam artian dahulunya penganut ilmu hitam, contohnya gitu, itu bisa masuk, bisa mengikuti. Bahkan dari benda ini nanti bisa ada seperti energi mekanik, jadi bisa gerak sendiri, itu bisa. Terkadang demikian. Gerak di sini sebenarnya lantaran suatu beberapa, kalau kita melihat dari susunan benda itu kan pasti ada partikel dan molekul di situ. Sehingga saat energi ini terekam kembali ataupun terisi kembali, itu bisa menggerakkan. Misal dia posisi bentuk
kepala akan menengok ataupun dia bergeser atau apa, itu sebenarnya mengikuti dari serapan-serapan itu. Oke, tuh aku ini banget sih, maksudnya terbantu banget soalnya apa, kalau kan ada di film itu kan kayak si Annabelle, tapi si Annabelle sendiri kan memang ada di sana gitu, dan memang ada sesuatu yang sangat gelap yang ada di situ gitu. Jadi ada bisa kemungkinan sesuatu yang gelap itu bisa menggunakan si boneka ini untuk mempengaruhi manusia kan juga bisa. Jadi bisa ada banyak kemungkinan gitu ya Mas Hal ya. Iya, jadi intinya bisa Mbak, adalah karena mana? iya, sorry Mbak, iya benar. Jadi intinya apapun bisa ada kemungkinan, kita harus melihat studi kasusnya seperti apa dulu. Karena misal ada boneka yang dulu pernah digendong anak perempuan, kemudian anak perempuan ini ketabrak mobil, itu bisa sih macam-macam sih Mbak Sarah ininya kasusnya. Ya. Tapi ada juga yang apa, jadi takut, wah nggak boleh punya boneka, ya nggak gitu juga guys. Jadi nggak apa-apa, itu oke, tapi yang penting kan ada istilah gini, apapun yang berlebihan itu nggak baik. Itu sih, jadi ya biasa-biasa aja. Itu ya, apalagi kalau zaman dulu yang ku tahu tuh rambutnya tuh bisa dikasih rambut orang beneran, terus nanti kayak bajunya terus sampai katanya dari bagian dari si manusia yang sudah meninggal tuh ditaruh di boneka. Ada juga tuh Mas Hal kayak gitu, tapi akhirnya jadi mengundang sesuatu yang lain. Iya, benar itu Mbak. Kadang ada yang secara sugesti kemudian rambut boneka itu tumbuh, itu juga ada secara sugesti, karena sebenarnya itu pengaruh juga. Tetapi ini memang kalau rambutnya kok bisa tumbuh, kukunya bisa tumbuh, itu harus kita kaji lagi secara ilmiah dan secara metafisika juga kenapa bisa seperti ini. Itu harus ada penelitian lebih lanjut. Kalau yang paling sering sorot mata sih Mbak, karena sorot mata itu juga menyimpan ilusi optik contohnya. Karena kalau patung-patung yang kita lihat ya, salah satu contohnya patung Pastor H.C. Vesberg yang ada di Bandung, Taman Maluku, itu kan terkadang kalau kita melihat sorot matanya kondisi pas malam itu seperti mengikuti kita. Tetapi sebenarnya di sini ada satu ilusi optik di mana kalau pas malam itu fokus cahaya termasuk kornea mata kita itu kan terpaku pada satu titik. Sehingga sewaktu disorot lampu, maka kornea kita akan menangkap bayangan itu posisinya di mana. Sehingga ini akan menjadi sugesti ke kita bahwa sorot matanya itu mengikuti kita. Sebenarnya yang mengikuti bukan sorot matanya, tetapi cahaya yang masuk ke mata kita, ke kornea dan ke lensanya itu. Sebenarnya itu. Jadi sih sebenarnya kalau ini aku matiin lagi komennya ya Mas Hal ya. Iya Mbak. Mas Hal udah bisa lihat aku belum ya? Sudah melihat, tapi yang di bawah itu masih gelap, nggak kelihatan. Oh, iya. Cuman kalau saya pantau di HP sebelah sudah masuk. Aman ya? Sudah oke, aman. Ya. Oh iya, jadi aku juga selalu sering banget berpesan sama Saradix kayak jangan terlalu menghubung-hubungkan semua hal dengan yang gaib. Kita juga harus pintar juga menggunakan akal juga, maksudnya logik juga gitu. Bener gak sih? Gitu. Dan kadang aku aja dengar suara nih, Mas Hal dengar suara di bawah, budak-budak gitu. Tahu apa yang di pikiran aku pertama? Takut maling. Itu lebih bahaya. Kayak waktu kemarin kejadian ada yang ngetok kamar Mas Hal jam 3 lewat 3 menit. Itu ngetok, tak gitu. Terus aku buka, nggak ada orang. Aku telepon Wisnu, bukan dia yang ngetok. Jadi kita turun, aku bawa baseball bat, terus si Wisnu bawa golok ke bawah, kita cari, kita pikir maling kan, tapi alhamdulillah ternyata bukan. Nah itu makanya lebih mengerikan manusia daripada makhluk astral guys. Gitu. Sama ini misal, aku juga sebenarnya mau tanya, waktu itu sebenarnya kita udah pernah ngebahas, cuman banyak banget Saradix yang tanya, mungkin Mas Hal bisa menjelaskan apa sih yang dialamin Mbak Sarah waktu pada saat syuting di episode terakhir dari Misteri Sarah. Jadi waktu itu ingat nggak Mas Hal, aku bilang aku tiba-tiba bukannya si sosok yang datang ke aku, tapi aku yang masuk ke dunia dia. Ingat nggak Mas Hal? Yang aku merem. Jadi pada saat masuk, main video game itu, terang pada saat itu aku ketakutan kan, aku bilang sama Mas Hal kan, aku takut banget karena aku cuma takut pas aku merem udah di dalam situ nggak bisa balik gitu. Itu yang ada, aku ketakutan karena masih baru ya mungkin ya, dan kita kan nggak tahu penyebutannya itu apa gitu. Mungkin
Mas Hao bisa menjelaskan sebenarnya apa sih apa pengalaman baru, ada penampakan di belakang. sebenarnya sebenarnya apa sih itu yang aku alamin gitu, karena memang kalau misalnya disuruh cobain lagi aku akan lebih berhati-hati dan belum berani terus terang. Gimana menurut Mas Hao? Iya, sebenarnya kalau konsepnya masuk ya Mbak ke dimensi sana ya, posisi kita yang ke sana, itu sebenarnya sebagai bagian kecil dari astral projection, atau orang Jawa menyebutnya dengan rogo sukmo. Jadi biasanya mereka yang akan menghampiri kita, tetapi di sini kita yang akan menghampiri mereka, sehingga sebagian dari tubuh kita ini akan keluar, software kita lah, root atau sukmonya kita berpindah. Sebenarnya risiko terburuk jika ini tidak bisa mengendalikan itu adalah bisa mati suri lah, yang paling ini, karena kita akan berpindah ini. Jadi kita yang akan masuk ke sana, menembus ke sana sebagian dari diri kita. Memang kalau dengan metode ini kita bisa merasakan kondisinya itu secara real, karena kita masuk ke sana ya. Bukan kita kemudian menarik energi di sana untuk ke alam kita, tetapi kita yang ke alam sana. Kebalik, justru sebenarnya ini salah satu yang saya pakai juga ketika melihatnya itu ingin merasakan secara heritage moment tourism lah, sebutnya demikian. Jadi kita yang ke sana. tapi kemarin waktu pada malam itu kan aku bilang sama Mas Hao, takut banget sumpah, karena pada saat aku merem itu sejelas itu, dan aku nggak pernah, tapi pada saat aku merem aku bisa jalanin gitu. Jadi kalau aku nangkepnya itu adalah memori yang pernah dialami sama dia, tapi aku bisa lihat kiri kanan sesuai dengan keinginan aku gitu. Tapi benar-benar aku saking takutnya, aku mau yang si Fadi, suamiku sama Wisnu, pokoknya jangan diam megangin aku ya, harus ada gerakan. Takut soalnya. Aku cuman ketakutan aku adalah kalau pindah terus gue pas melek gitu sama gimana, itu sih yang aku takut gitu. Iya, soalnya kalau pas itu juga risiko ini Mbak, risiko gampang dibajak juga sama sosok astral, karena pasti kan kita ada 4 susunan nih, ada 4 kembaran kita, salah satu itu lepas, itu nanti bisa yang akan dimasuki sosok astral. Ataupun kalau satu ini tidak bisa kembali, sedulur papat kita itu salah satu nggak bisa kembali, risiko terburuknya bisa ini sih, bisa error ataupun bisa hilang ingatan sementara. Sehingga beberapa orang yang melakukan ini, yang gagal, itu mengalami gangguan jiwa, Mbak Sarah. Iya, aku percaya itu. Karena emang serem banget, dan terus terang kalau misalnya semuanya pada nanya gimana bisa kayak gitu, aku sama sekali nggak tahu. Jujur, aku nggak tahu. Itu tiba-tiba gitu. Dan itu pada malam itu memang aku udah tanya tapi Masal yang it's okay gitu-gitu. Tapi memang terus terang aku takut, dan aku emang nggak mau gegabah dan nggak mau sembarangan guys. Jadi aku nggak akan mau gitu lagi, aku akan mikir dulu gitu, karena emang tidak segampang itu, dan pasti ada risikonya gitu ya Mas ya. Ya benar Mbak. Ya ini harus pelan-pelan sih, nanti harus terbiasa juga. Setidaknya sebenarnya ini sih Mbak kebiasaan ya, soalnya nanti kita tahu kapan kita akan datang, kapan kita akan pulang. Soalnya yang menjadi masalah itu kita akan pulang, karena kadang keasikan di situ, terus ditahan-tahan sama mereka nanti dulu gini-gini. Setelah itu kok kita ada yang sampai merasakan sudah berhari-hari di sana, pas bangun-bangun di ruang ICU, ada gitu juga Mbak. Karena selama ini ternyata si orang ini mengalami koma gitu, tapi nggak ngerasain apa-apa. Karena kejadian astral projection, ada yang disengaja, yang dia harus semedi dulu atau pas posisi tertidur kemudian terbangun, itu resiko terburuk nggak bisa kembali, atau 3 saudaranya ini nyusul, sehingga kita hanya tersisa 25%, hanya tersisa 1, sehingga pas terbangun kondisinya pas di dalam kain kafan, itu ada juga seperti itu. Ya. Gila, bahaya banget berarti ya ini. Aku sambil nyatet dong. Iya Mbak, itu memang harus ada yang bimbing sih, harus misal saya sama Mbak Sarah berdua atau apa, nggak bisa sendiri. Termasuk saya dulu kan beberapa kali Mbak, misal kembali ke zaman kolonial gitu, terus kembali ke pertengahan tahun 60 gitu juga kan. Tapi merasakan beneran Mbak, seperti yang Mbak cerita, jadi kayak pakai
virtual gitu, kacamata virtual kita ada kanan Iya, kiri. iya, iya, dan orang aku bisa kayak kemarin itu kan ada kaca pas pada saat ngaca Iya, bukan aku si cewek ini terus ada kertas ada di depan aku tuh ada kertas aku bisa ambil aku bisa buka tapi ya Pak ada batasannya cuman maksudnya aku bisa leluasa melakukan apapun aku bisa jalan kemana aktivitas. tapi kayaknya jalannya itu tidak akan bisa keluar dari memorinya si sosok ini. Iya. Jadi tidak seleluasa itu juga gitu. Dan memang aku karena aku bawel kayak aku ngomong terus, jadi emang sengaja untuk supaya aku nggak mau karena takut banget nggak mau terlalu dibawa ke sana gitu. Jadi aku kayak sengaja ngomong terus kayak gitu orang sampai lihat kandang ayam aku takut karena takut ayam. Iya Mbak, kita di situ harus ada guide-nya sih, harus ada pemandunya soalnya pemandu di sana ya. Jadi yang kayak nemenin kita soalnya di situ kan banyak ruang, banyak tempat bisa loh nyasar Mbak itu. Nyasar terus nggak bisa pulang apalagi di situ ada cahaya yang terang bisa kejadiannya masuk ini portal antar dimensi gitu. Makanya ngeri banget tuh bahaya. Jadi kalau misalnya pada nanya itu aku sama sekali nggak tahu karena emang ya terjadinya ya natural aja gitu. Aku sama sekali nggak tahu apapun makanya sama sekali clueless. Jadi untuk kita bisa ngobrol. Ntar kita akan lebih banyak ngobrol ya masalah private ya. Oke, ini sebenarnya aku mau ada nyimpen pertanyaan dari banyak teman-teman karena kan banyak banget juga yang memang suka explore lokasi berhantu nih. Aku kalau menurut Mas Hao itu bahayanya apa sih pada saat explore lokasi yang dikenal angker atau berhantu? Bahayanya secara energi gimana sih Mas Hao sebenarnya? Iya, ini sebenarnya kalau kita datang ke lokasi angker, winged, sakral ataupun dikeramatkan itu terbagi menjadi 4 sebenarnya angker, keramat, sakral, angker, keramat, sakral, satunya itu serem gitu. Ini. Jadi kalau kita datang ke tempat angker itu sebenarnya tercipta dari sugesti orang atau tempat itu sendiri diciptakan dari masyarakat di sekitar. Jadi angker di sini misal contohnya bangunan tua atau perempatan gitu ya. Terus kalau sakral itu berarti yang disakralkan atau dikeramatkan ini hampir sama. Misal petilasan, kemudian punden, makam itu masuk yang kategori ini. Tadi pertama angker ya. Winged terakhir Mbak, winged. Jadi winged itu dipercaya di situ ada penunggunya, di situ ada penunggunya. Jadi 4 karakter ini sebenarnya menurut saya paling bahaya jelas sakral ataupun keramat ya. Karena di situ pasti tempat bukan orang biasa waktu itu. Misal ada seorang tempat raja misalkan atau kiai dulu pernah ke situ, syekh atau petilasan apa. Tetapi kalau kita mendatangi tempat angker ataupun tempat winged itu kalau pas hari pertama kita misal mual-mual, kita merasakan atau kerasukan benturan dengan energi di situ, itu justru menurut saya paling aman itu Mbak. Karena selesai pas hari itu juga. Tetapi efek jangka panjang, misal pas datang ke situ kok saya mau cari hantu nih, kok nggak ada apa-apa, aman semua. Itu justru ada bahaya di balik itu nantinya. Semisal 3 hari kemudian, 7 hari kemudian, 40 hari kemudian, bahkan sampai 1000 hari. Kita nggak tahu akan ada apa 3 tahun kemudian. Karena sosok astral ini ada yang dia pas hari itu juga seperti attack-nya ya, nyerangnya itu pas hari itu, ada yang dia kemudian menandai atau mengamati dari jauh dan menunggu saat kita lengah biasanya untuk menyerangnya. Serangan secara astral itu kan selamanya tidak kesurupan, kerasukan, tetapi bisa sakit keras ya, ataupun karena di-latch ya. Ya benar, itu justru malah menurut saya yang paling bahaya seperti itu Mbak. Justru kalau saya datang ke tempat seperti itu, misal saya ada salah ya pas hari itu juga kita minta maaf atau apa, yang kurang dari kita apa, sehingga tidak ada dendam ataupun pengamatan di hari kemudian, karena posisi waktu lupa itu justru paling yang menakutkan. Karena pas waktu kita nyantai, pas kita kosong, namanya orang itu kan pasti ada hari apesnya, sehingga di hari apesnya itu atau pas waktunya dia akan nembaknya di situ. Gitu. Yeah. Oke. Wow. Tuh jadi memang semuanya harus hati-hati apalagi yang bersangkutan dengan energi.
ya. Jadi Ya, benar. soalnya banyak 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 yang apa ya, mungkin nggak percaya atau eh, akhirnya jadi outputnya itu jadi meremehkan gitu loh Mas El. Benar. Ya, karena aku juga Kita kalau kita lihat zaman dahulu di rumah orang tua kita, kakek nenek terutama atau buyut-buyut kita kan harus disediakan tempat untuk cuci tangan, cuci kaki. Sebenarnya itu ada salah satu filosofi waktu kita berjalan itu selain bakteri, virus, kuman dan macam-macam itu kita bersihkan. Selama kita jalan ini kan kita nggak tahu ya Mbak Saranika dan Javanika semua yang mungkin nonton, bisa kita diikuti, bisa kita ditempelin, bisa kita nginjak atau apa, sehingga itu terbawa dalam tubuh kita. Saat kita berbersih diri, kita seperti ambil air wudhu, kita cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, sehingga semua energinya akan luntur. Sehingga ada filosofi, jangan membawa kotoranmu masuk ke dalam rumah, jangan membawa emosimu ke dalam rumah, sehingga saat kena air, karena energi air itu menenteramkan, menenangkan, akan luntur di situ. Gitu. Jadi tetap ada pandemi atau tidak, setelah ini kita tetap harus budaya cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Karena selain kita bersih, kalau wes wijek sih kayak ngarep oma, kalau orang dulu kan gitu Mbak sarungnya masuk gitu. Sehingga ini memang budaya kita yang sudah luntur, tetapi saat pandemi ini kita diingatkan, kita ambil sisi positifnya, bahwasanya cuci tangan, cuci kaki, cuci muka itu penting. Gitu. Selain untuk menggalau energi, untuk melunturkan atau mencuci penyakit, juga kita bisa untuk membuang semua energi astral yang melekat pada kita, terutama yang buruk gitu. Itu sih. teman. Jadi sama dengan menjaga kebersihan physically dan apa namanya nggak cuman kita fisiknya bersih juga, tapi secara energi juga kita membersihkan. WJ apa tadi Masa bilangnya? Ada sebelum bobo WJ. Tuh kalau WJ dulu. WJ sih gitu dulu. Ya udah, aduh Mas Al, terima kasih banyak ya. Akhirnya kita bisa live bareng lagi. Semoga akan segera ketemu secara live. Asik. Nggak. Iya Mbak, insya Allah. Iya. Oke, ya udah teman-teman, terima kasih ya. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Dadah. Mas Al, dadah, salam rahayu. Ya, salam rahayu mugi pinaringan rezeki sagung dumadi. Terlalu rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.